Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NPM 20580111020 dari kelompok CSL 15. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan interpretasi EKG normal. Yang pertama, pada EKG normal kita akan menentukan irama sinus. Nah, dikatakan irama sinus apabila gelombang P diikuti dengan gelombang QRS. Dapat kita lihat di sini, gelombang P diikuti dengan gelombang Q, R, dan S. Selanjutnya juga P, Q, R, S. Nah, setelah selesai kita gelombang P yang irama sinus yang PQRS ini dapat dikatakan normal. Apabila tidak normal, itu dapat terjadi kelainan seperti asinus. Itu contohnya gelombang P tidak diikuti lengkap dengan QRS. Nah, selanjutnya kita akan menetapkan frekuensi denyut jantung. Nah, atau cara menghitung heart rate. Pada kesempatan kali ini ada dua jenis rumus yang kita gunakan untuk menghitung heart rate. Yang pertama, jika kita menggunakan kotak besar, rumusnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R ke R. Atau kalau kita menggunakan kotak kecil, rumusnya adalah 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Langsung saja kita contohkan. Pada gambar kali ini ada 1, 2, 3, 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Langsung kita masukkan ke rumus di mana menggunakan rumus yang pertama 300 dibagi jumlah kotak besarnya tadi ada 4, dapatkan hasil 75 kali per menit atau BPM. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arah aksis atau sumbu elektris jantung. Aksis normal dikatakan normal apabila lead satunya positif dan juga AVF-nya positif. Dapat kita lihat di sini dikatakan positif apabila jika gelombang R-nya itu lebih besar dari gelombang S dijumlahkan dengan Q. Nah, kalau misalnya negatif adalah ketika gelombang R kurang dari penjumlahan gelombang S dan Q. Kita lihat di sini dikatakan normal apabila di lead satunya positif dan juga AVF-nya positif itu normal. Nah, keadaan abnormal apabila ketika di lead satunya positif di AVF-nya negatif itu bisa menandakan LAD atau left axis deviation. Kalau misalnya di lead satunya negatif dan juga AVF-nya positif itu bisa menandakan right axis deviation. Sedangkan kalau misalnya di lead 1 dan juga AVF-nya negatif itu menandakan extreme axis. Nah, kita lihat di sini AVF positif dan juga lead 1 positif menandakan normal. Kita lihat di sini AVF-nya positif, gelombang R-nya, dan juga di sini di lead 1 normal dua-duanya. Kemudian kita menentukan bentuk gelombang P. Gelombang P positif pada biasanya gelombang P positif pada sadapan di lead 1, 2, V2 dan juga V6. Seperti ini contohnya di lead 2. Nah, kalau misalnya ada keabnormalan, contohnya pada P mitral itu gelombang P-nya durasinya lebih dari 0,12 detik. Kalau misalnya di P pulmonal itu tinggi gelombang P-nya itu melebihi 2,5 mm. Nah, kalau selanjutnya menentukan bentuk gelombang QRS. Nah, gelombang QRS normalnya itu ada dalam 5 kotak kecil. 1, 2, 3, 4. Apabila melebihi ini atau pelebaran QRS itu bisa jadi merujuk ke bundle branch block. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan posisi segmen ST. Nah, posisi segmen ST ini dikatakan normal apabila gelombang S-nya itu simetris dengan sejajar dengan jalur isometrik. Nah, kalau misalnya pada keabnormalan contoh ST elevation ini bisa jadi menandakan penyakit seperti STEMI. Nah, apabila ST-nya depression atau ke bawah.
Nah, selanjutnya kita menentukan bentuk gelombang T. Nah, gelombang T itu gambaran timbul oleh repolarisasi ventrikal. Ini merupakan contoh dari gelombang T. Nilai normalnya adalah kurang dari 1 mV di lead dada. Kemudian kurang dari 0,5 mV di lead ekstremitas. Minimal ada 0,1 mV. Kepentingan dari gelombang T sendiri ini untuk mengetahui adanya iskemia atau infark atau juga kelainan elektrolit lain. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Sekiranya ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.